Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke gue lupa mulu sama tanggal dah. Ini tanggal 25 Januari 2021 ya. Oh, 25 Januari. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Yang baru pertama kali nonton, jangan lupa pencet tombol subscribe, di depan tombol loncengnya juga. Dan untuk yang sudah sering-sering bolak-balik ke sini, jangan lupa dipencet tombol like, kemudian di-share apabila penting. Dan Mas Tulus minta supportnya dengan tidak meski iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh dibuang. Sorry. Kalau yang panjang boleh di skip, kalau yang pendek jangan, gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Mohon maaf, hari ini Mas Tulus agak repot, jadi bikin ini syutingnya udah sore banget guys. Nanti takutnya kalau kita nggak buru-buru bentrok sama yang namanya azan asar. Ini sudah bentrok karena tadi bikin beberapa cover lagu juga. Dan hari ini adalah hari kebersihan nasional. Harusnya kan hari kebersihan nasional itu hari Senin. Hari Senin Mas Tulus masih ada kegiatan, sehingga baru bisa hari ini ada hari kebersihan nasional. Dan baru banget beres, kemudian on cam di sini buat jumpain kalian semua ya. Terima kasih banyak orang baik. Insya Allah Nasibo kita akan gelar tetap di tanggal 28 Januari 2022 di hari Jumat besok. Teman-teman yang masih pengen join, mau nambahin sedekah lagi, silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal 12.000 satu nasi box, maksimal terserah kalian. Buat yang mau nambahin masih Mas Tulus tunggu sampai sekarang ya. Kalau mau pesan minyak bidara gimana caranya Mas Tulus? Silahkan hubungi Mas Tulus via kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp yang 0857541188. Itu khusus untuk pemesanan minyak bidara dan stoknya sangat melimpah sekali teman-teman. Jadi buat yang mau pesan silahkan langsung ke Mas Tulus ya. Banyak yang nanya harganya berapa, Rp180.000, itu belum termasuk ongkir ke wilayah kalian semua ya. Kalau yang tidak percaya dengan pengiriman minyak bidara, transfernya boleh setelah barangnya sampai, atau mungkin jenengan memang sangat membutuhkan atau sedang sakit yang lumayan parah dan tidak bisa mesan, dalam hal ini mohon maaf tidak punya rezeki, silakan langsung DM Mas Tulus ya, insya Allah Mas Tulus bantu. Oke, matur sembah nuwun buat semuanya sudah bantu rezekinya dengan sedekah, dengan yang lain sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga Allah tukar dengan diberi keberkahan selalu, ditukar dengan rezeki lagi, ditukar dengan kesehatan, dimudahkan segala urusan baiknya juga, dan mudah-mudahan untuk yang sudah sedekah, yang punya hajat apapun hajatnya, asal hajat baik, semoga Allah ijabah ya, amin. Hari ini tuh ada kegiatan di rumah, di kediamannya Mas Tulus, soal benerin apa sih kalau bahasanya orang Jawa tuh kijingnya, benerin kijing makamnya almarhum mama dan juga bapak. Jadi hari ini ada kegiatan dan aku agak sedikit repotnya juga sambil komunikasikan karena Mas Wardi itu orangnya rada-rada rada-rada harus gini harus gitu loh. Sedangkan walaupun aku di Jakarta, kenalan yang jualan material terus tukang dan lain sebagainya, itu tetap Mas Tulus yang harus gerak. Jadi agak sedikit lebih repot sih hari ini karena ya semennya di sini, ini pasirnya segini gitu. Jadi anaknya ini agak-agak bisa dibilang ya tell me sitik lele Mas Wardi itu. Jadi dikit-dikit harus Mas Tulus ya. Dan aku mau terima kasih banyak buat yang masih pengen menghujat aku. Terima kasih banyak ya. Aku nggak ngerti kenapa kalian tuh nggak suka banget sama aku. Yowis terserah sih hak kalian masing-masing. Intinya begini, kalau tidak suka mendingan nggak usah ditonton daripada nanti malah jadi beban buat kalian sendiri. Aku banyak yang masih berterima kasih juga sama aku. Aku berterima kasih juga sama kalian semua yang selalu mensupport Mas Tulus dengan tidak, ya intinya nggak suka pun ya mungkin mendingan
mendingan diblok atau nggak usah ditonton gitu loh, daripada ditonton tapi kalian hujat terus-terusan tuh nggak ada habisnya ya. Jadi capek, diri kalian sendiri yang capek. Karena aku tuh kadang-kadang yo memang pernah aku dalam posisi down ketika menghadapi netizen-netizen yang mulutnya Masya Allah ini. Tapi aku lebih sekarang kayak malah ketawa aja ketika kamu tuh mau jadi selebgram atau jadi peramal kok ke foto terus. Jadi aku tuh nggak boleh selfie katanya. Terus aku tuh nggak aku lucu loh. Dan yang kocak lagi itu adalah ada statement yang mengatakan kalau sedekahnya itu aku yang konsumsi katanya ya. Aduh Masya Allah, makasih banyak, Allah maha tahu. Aku yo nggak miskin-miskin banget timbang gue mangan iso lawuh kerupuk sambel mas. Neng nek mangan duit sedekah ya buat aku itu nggak terhormat sama sekali gitu loh. Matur sembah nuwun ya. Pokoknya tak doakan yang suka atau nggak suka sehat semuanya. Oke. Hari ini pengen bahas apa Mas Tulus? Kalau kemarin kita bahas soal kecelakaannya di Balikpapan, Mas Tulus hari ini pengen sedikit menyampaikan beberapa hal. Pesannya Eyang juga, salah satu pesan Eyang sebenarnya itu yang penting yang pengen Mas Tulus sampaikan. Tapi di beberapa hal kemarin ternyata Mas Tulus sudah mengingatkan betul sama teman-teman untuk lebih waspada sama angin, hujan, air, untuk menghindari bangunan-bangunan yang sudah rapuh, kemudian menghindari pohon, menghindari apa-apa yang kira-kira mungkin bisa tersambar petir kemudian kena angin atau roboh dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini sangat bisa mempengaruhi bahaya untuk kita sendiri ketika musibah itu terjadi. Dan ternyata betul beberapa hari setelah Mas Tulus bikin vlog, besoknya atau 2 hari setelahnya ada kejadian angin ribut di kawasan Sentul, Bogor ya teman-teman ya. Jadi teman-teman seharusnya begini sih, apa jenenge soal gaduh yang ada pesantren ketua pondok pesantren yang anak santrinya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya di video-video sebelumnya kalau yang memang menyimak video Mas Tulus secara detail, mereka tuh tahu sebetulnya beberapa hal yang terjadi sekarang itu sudah pernah Mas Tulus prediksi sebelumnya di video-video yang sebelumnya ya, termasuk yang soal ada ketua pondok pesantren yang ternyata adalah zolim dan memiliki nafsu yang luar biasa terhadap anak-anak, pedofilia yang kemarin sempat sampai korbannya ada berapa orang gitu. Kayak ada apa gitu di mulutku. Korbannya sampai berapa puluh orang, ada yang hamil dan segala macam. Itu semua sebetulnya ada beberapa hal yang sudah aku prediksikan sebelumnya ya teman-teman. Dan masih ada pertanyaan juga dari teman-teman, Mas Tulus bahas dong soal perpindahan kita ke ibu kota baru di Nusantara. Nah, kira-kira pengen bahas itu atau tidak? Nah, teman-teman, yang sudah aku garis bawahi sekarang adalah yang harus kita bahas adalah beberapa hal. Di antaranya adalah tentang angka 22 di bulan September nanti, Februari, mohon maaf. Kemudian soal aku punya salah satu kebiasaan yang pengen aku ceritakan ke kalian sebetulnya. Tapi kebiasaan ini bukan kebiasaan buruk, tetapi aku suka sekali berinteraksi dengan makhluk-makhluk baru sekarang, kebiasaan baruku ya. Karena begini teman-teman, aku semenjak diagnosa depresi sama dokter langgananku, aku lebih ke kayak bermain virtual dengan teman-temanku jauh. Dan ini banyak pengalaman-pengalaman baru. Bahkan aku bisa sharing-sharing soal tarot dan lain sebagainya. Tarot itu kalau sebagian orang mengatakan tuh haram dan lain sebagainya. Nah teman-teman silakan kalau setuju, nanti ada beberapa hal yang akan Mas Tulus share di kolom komunitas ya, postingan Mas Tulus di YouTube nanti akan Mas Tulus share. Kira-kira jenengan setuju yang mana yang mau dibahas ya, nanti Mas Tulus akan share. Jadi Mas Tulus punya hobi baru dan sekarang bahkan punya teman-teman gaib baru yang mungkin bisa Mas Tulus ceritakan sedikit di sini, yang Mas Tulus kenal dari sosok A, dari teman-teman Mas Tulus B. Karena sekarang Mas Tulus lebih fokus ke live streaming. Jadi sering live streaming di aplikasi TikTok, di aplikasi-aplikasi lain juga. Jadi di situ Mas Tulus banyak berinteraksi dengan orang-orang baru yang justru juga memberikan akses ke Mas Tulus ke titik-titik baru atau ke sosok-sosok baru. Nah, kapan-kapan kalau emang setuju kita akan bahas itu ya. Nanti akan Mas Tulus posting di postingan, kira-kira jenengan setuju yang mana ya. Habis syuting Mas Tulus akan posting. Oke? Nah, hari ini pengen bahas apa? Aku pengen fokus ke Eyang itu tadi pagi. Sebenarnya dari beberapa hari yang lalu Eyang merasakan ada sebuah kesedihan ketika mohon maaf, ada salah satu Raja Bali yang sedang diprosesikan pada waktu kemarin. Aku lihat di beberapa video juga memang sedang viral juga di TikTok dan juga di Twitter ya, soal acara ngaben yang digelar di Bali. Mohon maaf jelasnya aku kurang paham raja apa, takutnya aku salah pengucapan, mendingan aku sebutkan begitu aja. Jadi intinya dari beberapa hari ada acara ngaben, Eyang Lukito itu sempet yang tidak mau banyak berbicara sebetulnya. Lebih kayak
Bahkan ketika aku tanya, kan salah satu cucunya Eyang tuh sakit ya, cucunya Eyang tuh sempat ada rasa sakit. Eyang cuma bilang ya itu pesannya, nrimo ing pandum, katanya Eyang. Dan itu dengan raut wajah yang memang agak kurang bagus. Dan dari situ dia sudah mulai merasa kayak, ya semenjak ada acara di Bali itu sampai detik ini, sampai tadi pagi, aku sempat pas lagi nyuci itu kayak duduk di, kan aku kan kalau nyuci sambil ngerokok gitu kan, duduk di dapur sambil ngerokok, tiba-tiba Eyang nyamperin lah, kok mukanya itu kayak gimana ya teman-teman, kalau orang habis nangis tuh kayak bengep gitu loh, matanya tuh kayak bengep habis nangis gitu. Dan aku sempet yang, lah Eyang kenapa ini gitu kan, aku Eyang ada masalah apa? Mungkin ada sesuatu gitu kan. Kalau aku sih lebih ketakutan ketika itu pertanda yang nggak baik. Menurut aku gitu. Aku lebih ketakutan itu. Tapi ternyata Eyang hanya mengingatkan sebelumnya bahwa memang Mas Tulus di vlog sebelumnya soal ramalan yang tahun 2022 itu, prediksinya Mas Tulus soal tahun 2022, salah satunya memang muncul beberapa hal yang akan menjadi provokator ya di segi pemerintahan. Dari segi pemerintahan Mas Tulus sudah memprediksi ini. Silakan tonton video Mas Tulus yang lama. Ya, prediksi soal 2022. Kira-kira bener nggak? Apakah Mas Tulus sudah sampaikan? Kalau itu hoak ya terserah dengan anggap apa. Tapi pada dasarnya Eyang juga menyimpulkan itu. Ternyata yang kamu rasakan pada waktu dulu di bulan Desember sekarang betul-betul terjadi. Dan Eyang sedih sekarang ngelihat tatanan pemerintahan kita katanya. Jadi aku nggak membahas ini dari segi partai, dari segi komponen apa, dari segi jabatan apa ya teman-teman. Tapi Eyang sempat mengatakan, yang aku sempat kok ngerosoni kok koyo ngene ya Leo, tatanane kok soyo rapas, tatanane kok soyo nggak cemepak, tidak tersedia gitu loh. Jadi bahkan yang juga sempat nyinggung ada beberapa kerajaan di daerah itu yang katanya, yang konon, aku dalam hal ini tidak tahu ya teman-teman, mohon maaf, ada beberapa kerajaan yang di daerah itu katanya memang sedang dalam kondisi tidak bagus, kondisinya sedang bergoyang juga. Jadi semua sedang diobrak-abrik, dalam hal ini diobrak-abrik untuk tidak stabil, termasuk pemerintahan kita. Dan Eyang itu sedih nangis mergo yo kuwi, siji kehilangan putune, satu kehilangan cucunya, yang kedua memang karena kondisi sekarang ini banyak jadi provokator. Dan aku tuh baru sadar setelah aku buka TikTok. Ada orang yang menghina bahasa Sunda, ada orang yang menghina Kalimantan, kata tempat jin jual buang jin, terus menghina beberapa tempat-tempat kemudian. Jadi orang-orang pesohor, orang-orang yang punya tingkat kredibilitasnya tinggi, tetapi justru jadi provokator. Nah ini yang memberikan rasa sedih ke Eyang gitu loh. Eyang kayak, kok negara kita kok gampang banget dikompori orang ya Le, kok gampang banget gini-gini gitu loh. Dan para pejabat kita itu akan sangat besar kemungkinan lepas omongannya, licin cara bicaranya. Jadi aku kasih pesannya Eyang sih, lek ngomong sing hati-hati. Jadi pelan-pelan aja, setiti dalam berbicara. Eyang berpesannya seperti ini, lebih setiti tur ngati-hati. Jadi dia lebih sedih ketika melihat, ya Allah, kok anak putuku ki ibarat kata tinggal meneruskan kok, tapi dengan kondisi yang seperti sekarang. Jadi menurut Eyang, menurut apa yang saya sampaikan, dalam waktu beberapa hari atau beberapa awal tahun ini akan terjadi beberapa hal yang seorang pesohor, entah itu artis, entah itu pejabat dan lain sebagainya, akan kepleset dalam cara berbicara, kemudian memicu kerusuhan, memicu kegaduhan. Dan ini beberapa hal diawali dengan kemarin ada penendangan sesaji, itu sudah selesai, kemudian muncul lagi soal pejabat yang katanya tidak menyukai, atau intinya adalah dengan bahasa Sundanya tidak diterima. Kemudian ada lagi yang nyinggung soal perpindahan ibu kota baru disebut sebagai tempat jin buang anak. Beberapa komponen masyarakat yang ada di Kalimantan semuanya tidak terima dan sekarang katanya lagi heboh. Selebihnya aku memang nggak tahu karena aku jarang nonton berita ya teman-teman. Aku dulu aja main TikTok, kadang-kadang ada viral, kadang-kadang ada lewat gitu-gitu tok. Selebihnya Mas Tulus nggak tahu. Nah ini yang membuat Eyang kayak, aduh, kayak wong piye yo, dikatakan sedih yo sedih, nelongso yo nelongso, ndelok ke kelakuane kok semakin kesini semakin tidak bisa terkontrol, semakin kesini semakin tidak bisa diakomodir lagi gitu loh teman-teman. Jadi ada beberapa titik yang membuat Eyang itu justru semakin merasa kayak, iki piye sih kok malah koyo ngene gitu loh, iki gimana sih kok di luar jalur terus gitu loh. Seperti yang Mas Tulus bilang di vlog sebelumnya, Mas Tulus sudah pernah memprediksikan ini, akan ada pejabat yang gila jabatan, akan banyak pejabat yang ngakunya paling hebat tapi ternyata justru malah jatuh di mata masyarakat.
Mas Tulus sudah pernah bilang itu di vlog sebelumnya. Lek rombongannya Mas Taufik, Mbak Nisma, Mama Ita mungkin paham beberapa hal yang sudah Mas Tulus prediksikan sebelumnya ya. Ngono yo ngono meneh. Ada yang bilang katanya ngeramal-ngeramal tok, nggak ada ininya, nggak ada buktinya, ramalan Bill Gates, dikatain edan, dikatain goblok. Aku yo meneng wae. Setelah terbukti pada ngomong tok, ternyata yang menjelaskan ngomongin bener loh Mas Tulus. Giliran udah bener pada ternyata bener. Kemarin ngomongin jelek, kemarin ngata-ngatain Mas Tulus. Sekarang giliran lama prediksinya bener, cuman iya tok. Cuma bisa bilang iya, ya. Teman-teman, jadi kesedihan Eyang ini sebetulnya bukan sesuatu yang biasa, karena Eyang tuh hampir tidak pernah mau ikut campur. Eyang itu tipenya, kalau nggak dicolek nggak mau nyolek. Eyang Lukito itu tipenya seperti itu. Kecuali sudah sangat marah kepada anak cucunya baru dia ngomel. Kui wae ngomelnya dengan bahasa yang sangat lembut. Aku paham betul Eyang Lukito. Ketika dia sudah seperti ini berarti sudah sangat muncak di hatinya. Dia sudah sangat muncak. Kita itu sekarang kata Eyang ya, ini kata Eyang loh ya. Kita tuh kehilangan sosok-sosok yang luar biasa, kedatangan sosok-sosok baru yang justru bisa jadi ketika terpleset dengan jalurnya ini malah jadi pihak pemicu kegaduhan gitu loh, pemancing kerusuhan, memancing yang namanya arogansinya masyarakat. Nah, hal-hal ini yang Eyang takutkan sebetulnya. Sosok-sosok yang maksud ini sebetulnya ya belum terlihat betul, belum ada, hanya ada beberapa orang. Aku sudah mengantongi beberapa jenis orang, sedangkan yang kan nggak nyebutin nama ya, tapi aku hanya mengantongi, kemudian tak samakan ciri-cirinya, tak sambungkan, begitu aja kalau menurut aku. Dan beberapa orang ini yang disebutkannya yang menurut aku adalah satu kriteria yang sama dengan yang aku lihat. Sudah kelihatan beberapa calon presiden, calon pejabat yang baik, terus kemudian pejabat yang amanah. Menurut aku ya secara media, aku bisa melihat ada beberapa sosok yang memang betul-betul adalah sosok pemimpin yang baik, sosok pemimpin yang bagus. Tapi ada juga nanti ketika ini yang mengatakan juga sing dhuwur-dhuwur ki bakal ambrol, yang tinggi-tinggi bakalnya akan roboh ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi ada beberapa nama yang tinggi sekali, nama yang besar sekali, kemudian akan roboh, akan tenggelam sendiri gara-gara sifatnya sendiri. Nah, ini beberapa hal yang harus kita waspadai. Okay? Ini juga ya semoga nanti ada orang pemerintahan yang nonton video ini sehingga ada beberapa hal yang harus bisa diperbaiki. Menurut Eyang adalah tatanan yang salah. Jadi memang sudah dari awal salah. Ada aturan yang salah, kemudian memancing yang salah, jadi tambah salah. Jadi aturan ini atau kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ini sepertinya memang hanya untuk kepentingan sesaat yang justru menurut aku justru ini akan membuat sesuatu lebih gaduh lagi, kegaduhan. Dan satu clue yang saya terima adalah kabar baiknya adalah Eyang mengatakan jika memang ketok iki terakhir iki. Jadi gini, menurutku ya teman-teman, Eyang mengatakan soal corona ini terakhir. Berarti bisa jadi mungkin ini gelombang terakhirnya corona. Amin kan saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Aku kan sempat ya, Eyang kita tuh kalau ngobrol, aku tuh sengaja kayak mancing Eyang juga ngobrolnya, karena Eyang itu tipe yang tidak suka berbicara teman-teman. Eyang gini nesuah ngomongnya alon-alon. Iya le, ngene lho le, alon-alon gini, enrimo ing pandum. Jadi berbicaranya dengan logat-logat yang biasa aja, nggak pernah kasar, nggak pernah ngeden, ngomongnya alon banget. Saking alonnya dengan apa jenenge ondel-ondel lewat lah, dulurku lewat ya. Jadi ketika yang berbicara soal beberapa pemimpin kita yang katanya konon salah, kemudian membuat orang, sebenarnya bukan cuma yang, tapi ada beberapa leluhur kita yang ngerasa juga sedikit lebih kurang baik kondisinya gara-gara kejadian ini, karena posisi ini ya, karena kondisi yang dimana banyak kegaduhan yang ditimbulkan oleh pemimpin kita. Orang yang seharusnya jadi penengah, orang yang seharusnya bisa mewakili suara kita, justru malah membuat gaduh. Tuh menurut aku yes, ini sedikit di luar jalur sih, di luar batas sebetulnya. Nah, beberapa hal ini yang memang harus kita sedikit selidiki, kita harus cari tahu dengan kondisi ini sebenarnya kenapa ada kegaduhan, apa ada campur tangan jin kah dan lain sebagainya. Ya sudah pasti ada kegaduhan yang dibuat oleh bangsa jin. Nah, hal ini yang membuat Eyang menjadi lebih kayak harus ekstra lagi, harus lebih ekstra dalam memberikan cover kepada anak cucunya. Dan aku sempat nyeloteh lagi yang lo wong sekarang ini kebijakan ini soyongan lo yang kita lagi dibatasin lagi. Aku nggak bilang PPKM karena Eyang yuk mungkin rata paham lah kita membicarakan PPKM, tapi ya aku bilang yang putunes mulai susah menaiki, coba pada batal-batal, udah mau ini lagi lah.
Ngopo lo le, kata Eyang, karena corona udah mau meledak lagi yang, corona udah mulai banyak lagi gitu. Oke nak, ini mungkin meledak, mungkin corona ini akan meledak sekali, mungkin saja sangat mungkin meledak. Tetapi dongakno wae corona iki dadi corona sing terakhir. Maksudnya gini, ini jadi virus yang terakhir, virus yang sudah puncak terakhir. Jadi tidak ada mutasi-mutasi lagi, nggak akan ada lagi nama corona lagi. Omikron itu sudah nama yang terakhir, anggaplah begitu. Jadi Eyang sempat berceloteh atau yang sempat mengatakan hal-hal seperti itu, termasuk soal corona yang dikatakan kalau ya ini tuh perubahan terakhir. Mudah-mudahan habis ini yus kayak enek. Mudah-mudahan habis ini tenggelam ya. Kita aminkan saja saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah. Karena ya aku sendiri ngerasa banyak dirugikan saudaraku. Aku banyak acaraku yang cancel loh teman-teman. Aku banyak program acaraku yang sudah cancel, nggak bisa aku pegang, ya mau gimana lagi karena kondisi kan. Jadi beberapa acara yang keluar kota dan lain sebagainya semuanya cancel. Jadi aku pusing juga kan akhirnya untuk menyelesaikan urusanku, ya mumet juga ujung-ujungnya karena pendapatanku berkurang dengan kondisi job kerjaku tuh berkurang juga. Nah ini sempat aku curhatkan juga gitu loh, yang kondisinya piye iki kok putune kok soyo ngene, harus bayarin utang orang masih banyak, nalangin utang orang masih banyak, tapi kok kondisinya seperti ini nih. Yang aku sempat bilang begitu kan, nah, aku harus bagaimana? Dongakno wae le. Iki engko lek memang berhasil ya corona sing model iki model terakhir. Gak enek meneh, gak akan ada lagi corona model baru, model-modelan. Wis pokoknya gak ono. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan ini sedang dirembuk juga, dijadikan bahan para leluhur kita untuk mengcover kita juga. Dan sekali lagi ini bukan aku cari perhatian sama kalian, atau aku bukan sok-sokan mau cari-cari sok-sok peduli dengan pemerintahan, nggak seperti itu. Tapi memang aku pengen cerita aja apa yang ceritakan hari ini, termasuk kesedihan dia, termasuk kesedihan terhadap para pemimpin kita yang katanya di luar jalurnya, sehingga justru malah jadi provokator, bukannya jadi pemimpin yang baik ya. Selanjutnya soal corona dan lain sebagainya, yang juga menyampaikan kalau ini mungkin adalah varian terakhir ya. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah menyimak video ini. Kurang lebih itu yang pengen Mas Tulus sampaikan. Mudah-mudahan beberapa hal yang aku sampaikan tadi bisa menambah wawasan buat jenengan semua, buat kalian semua yang lagi nonton. Mudah-mudahan bisa mengerti, oh ternyata bukan hanya para orang-orang tua kita atau pahlawan-pahlawan kita dulu yang sedih, tapi para leluhur kita pun ikut sedih karena kondisi sekarang justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang disebabkan bukan dari masyarakatnya, tapi kegaduhan yang justru dibuat oleh pemimpinnya sendiri. Orang yang punya kompeten di bidang pemerintahan justru malah jadi biang gaduh, membuat kerusuhan, dan juga mancing masyarakat untuk lebih gaduh lagi ya. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, mudah-mudahan cepat redam, cepat kelar, dan kembali ke porosnya masing-masing, ke posisi yang sama. Oke, terima kasih banyak orang baik. Saya doakan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, amin. Yang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah lunaskan hutangnya, amin. Yang belum kerja dapat kerja, yang lagi dagang semoga laris manis, amin. Yang belum ketemu sama jodohnya cepat ketemu sama jodohnya, amin. Yang sudah kerja semoga diberkahkan rezeki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah juga ya. Dan semoga saya dan juga jenengan semua dijadikan orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari penyakit, virus, bala, dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Murah rezeki buat semuanya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sedekahnya dengan tidak meski iklan ya. Thank you dah.